Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zahratul Aulia, NIM 2100311163. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang teori atau pemikiran pendidikan Islam menurut Muhammad Iqbal. Yang pertama, riwayat Muhammad Iqbal. Kehidupan pribadi dan keluarganya. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot pada tanggal 9 November 1877. Sialkot adalah sebuah kota peninggalan dinasti Mughal India yang sudah lama pudar gemerlapnya. Kota ini terletak beberapa mil dari Jammu dan Kashmir, suatu kawasan yang telah terus-menerus menjadi sengketa antara India dan Pakistan. Kakek Iqbal, Syekh Rafiq, adalah seorang penjajah selendang dari Lahore, Kashmir. Penduduk Kashmir yang awalnya beragama Hindu kemudian telah menganut agama Islam selama kurang lebih 500 tahun. Jika diikuti, jejak leluhur Iqbal berasal dari kalangan Brahmana, Sukasta, Sabtu. Ayahnya, Syekh Nur Muhammad, memiliki kedekatan dengan kalangan Sufi. Karena kesolehan dan kecerdasannya, penjahit yang cukup berhasil ini dikenal memiliki perasaan mistis yang dalam serta rasa keingintahuan ilmiah yang tinggi. Tidak heran jika Nur Muhammad dijuluki kawan-kawannya dengan sebutan sang filosof tanpa guru. Masa kanak-kanak Iqbal dihabiskan di kota perbatasan Punjab ini melalui kesenangan berolahraga dan bercengkraman dengan kawan-kawan. Ketika itu ia dikenal menyukai ayam hutan dan senang memelihara burung merpati. Di usia dewasa, Iqbal menghabiskan waktu di kota Lahore, kuliah di sebuah perguruan tinggi termukaka. Sebelum masuk kuliah 1893, Iqbal dinikahkan oleh orang tuanya dengan Karim Bibi, putri seorang dokter Gujarat yang kaya, Bahadur Attam Muhammad Khan. Dari Bibi, Iqbal dikaruniai 3 orang anak. Mi'raj Begum yang wafat di usia muda, Afta Iqbal yang mengikuti Iqbal belajar filsafat, dan salah satu lagi meninggal saat dilahirkan. Ketika di Eropa, Iqbal sempat menjalin persahabatan mendalam dengan seorang perempuan Muslim, avant-garde bernama Atian Begum Faizi. Namun Iqbal lebih suka memendam cintanya itu karena perbedaan latar belakang keluarganya. Yang kedua, pendidikan dan karir pekerjaan. Di masa kecilnya, Iqbal telah dididik dengan dasar agama yang kuat. Ia dididik untuk belajar menghafal Al-Quran, baik oleh orang tuanya maupun oleh guru-gurunya di maktab atau madrasah. Atas prestasinya, selepas dari sekolah menengah 1893, Iqbal memperoleh beasiswa ke perguruan tinggi Mir Hasan, seorang profesor sastra timur di Scott Mission College, membujuk karibnya Nur Muhammad agar mengizinkan Iqbal melanjutkan pendidikannya di sekolah tinggi modern pertama di wilayah tersebut. Di sekolah yang didirikan para misionaris Skotlandia dan Belanda inilah semangat intelektual Iqbal mulai tumbuh. Belum lagi didikan privat Mir Hasan dalam pengetahuan kesastraan Arab, Urdu, dan Persia semakin menghidupkan bakat kepenyairan Iqbal. Buah karya Muhammad Iqbal. Adapun karya-karya Iqbal yang cukup banyak dan bervariasi, seperti prosa, puisi, surat-surat jawaban pada orang lain yang mengkritiknya atas berbagai konsep, dan pengantar karya orang lain. Berikut ini beberapa karya Iqbal. Yang pertama, The Development of Metaphysics in Persia adalah karya yang disertainya terbit pada tahun 1908 di London. Isi pembahasan dalam buku ini adalah deskripsinya mengenai sejarah pemikiran keagamaan di Persia sejak Zoroaster hingga Sufisme, mula Hadis Ugzawat yang hidup pada abad 18. Buku tersebut mengkaji pemikiran keagamaan sejak yang paling kuno di Persia hingga terakhir, merupakan kesinambungan pemikiran Islamis. Yang kedua, Rumuz Bikhudi
diterbitkan oleh Iqbal pada tahun 1918 di Lahore, adalah bahasa Persia yang digunakan sebagai pengantar buku tersebut. Buku ini merupakan kelanjutan pemikiran Iqbal mengenai konsep insan kamil. Insan kamil harus bekerja sama dengan pribadi-pribadi lain untuk mewujudkan kerajaan Tuhan bumi. Yang ketiga, Bank Idara, terbit di Lahore pada tahun 1924. Bahasa yang digunakan dalam buku ini adalah bahasa Urdu. Arti harfiah judul buku ini adalah Gentang Lonceng. Yang keempat, tulisan yang terbesar dalam bidang filsafat dan berbentuk prosa adalah The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Buku ini terbit di London pada tahun 1934. Yang kelima, Zabir Kalim, terbit dalam bahasa Urdu di Lahore pada tahun 1937. Dalam buku ini, Iqbal menggambarkan tentang Islam, wanita, politik, dan seni rupa. Yang keenam, adapun karya-karya Iqbal dalam bentuk artikel dan sambutan-sambutan kata pengantar tersebut, pengantar terhadap karya orang lain. Yang ketujuh, koleksi artikel dan kumpulan surat-surat Iqbal. Bentuk karya yang demikian ini antara lain Madzamin Iqbal, Speeches and Statements of 1925, India Letters to Atya Begu, Makarib Iqbal, dan sebagainya. Konsep pendidikan Islam Muhammad Iqbal. Iqbal berbeda dengan pembaru-pembaru Islam yang lain, sebab ia adalah seorang penyair dan filsuf Timur yang telah mengukir hidupnya sedemikian rupa, hingga akan dikenang umat manusia ratusan tahun yang akan datang. Sebab seluruh karyanya dalam bentuk puisi dan prosa yang berbahasa Urdu, Persia, dan Inggris telah terdokumentasi dengan baik. Iqbal juga dianggap telah meletakkan prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam modern dan kontemporer. Maka tentu saja ini diyakini setelah diadakan pengajian dan penelaahan terhadap kiprah Iqbal, terutama yang tertuang dalam karya-karyanya, baik dalam bentuk puisi maupun prosa. Pemikiran Muhammad Iqbal. Adapun pemikiran Muhammad Iqbal sebagai berikut. Yang pertama, pertautan Barat dan Timur. Iqbal, penyair dan filsuf Timur, telah mengukir hidupnya sedemikian rupa hingga akan dikenang umat manusia ratusan tahun yang akan datang. Sebab seluruh karyanya dalam bentuk puisi dan prosa dalam bahasa Urdu, Persia, dan Inggris telah terdokumentasi dengan baik. Intelektualisme Iqbal dapat ditinjau dari berbagai jurusan: puisi, filsafat, hukum pemikiran Islam, dan kebudayaan dalam makna sempit. Yang kedua, pemikiran tentang Al-Quran. Sebagai seorang yang tertinggi dalam keluarga yang kuat, memegang prinsip Islami, Iqbal meyakini bahwa Al-Quran adalah benar firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril. Al-Quran adalah sumber hukum utama dengan pernyataan, Al-Quran adalah kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Namun dia berpendapat bahwa Al-Quran bukanlah undang-undang. Yang ketiga, pemikiran tentang hadis. Sejak dulu, hadis memang selalu menjadi bahan yang menarik untuk dikaji, baik umat Islam maupun kalangan orientalis. Tentu saja maksud dan titik berangkat dari kajian tersebut berbeda pula. Umat Islam didasarkan pada rasa tanggung jawab yang begitu besar terhadap ajaran Islam, sedangkan orientalis mengkajinya hanya untuk kepentingan ilmiah, bahkan terkadang hanya untuk mencari kelemahan ajaran Islam lewat ajaran Islam itu sendiri. Yang keempat, pemikiran tentang ijtihad. Menurut Iqbal, ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam membentuk suatu keputusan yang bebas untuk menjawab permasalahan hukum. Kalau dipandang hadis maupun Al-Quran, memang ada rekomendasi tentang ijtihad tersebut. Di samping ijtihad pribadi, hukum Islam juga memberi rekomendasi keberlakuan ijtihad kolektif. Ijtihad inilah yang selama berabad-abad dikembangkan dan dimodifikasi oleh ahli hukum Islam dalam mengantisipasi setiap permasalahan masyarakat yang muncul sehingga melahirkan aneka ragam pendapat atau mazhab. Yang kelima, pemikiran politiknya. Pada tahun 1920
Iqbal berkiprah di arena politik secara aktif dan ia dipilih sebagai perwakilan Dewan Punjab selama 3 tahun. Selanjutnya pada 1930 diangkat menjadi Presiden Siding tahunan Liga Muslim yang berlangsung di Allahabad. Dalam kesempatan ini, Iqbal mengutarakan ide pembentukan sebuah negara Islam Pakistan. Ide ini dibentangkan berdasarkan geografi, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat Islam yang jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan masyarakat Hindu. Tujuan membentuk negara Islam itu ditegaskan oleh Iqbal dalam rapat Liga Muslim pada tahun 1930 yang mendapat dukungan dari para anggotanya. Kesimpulannya, Iqbal adalah seorang intelektual asal India Pakistan yang telah melahirkan pemikiran dan peradaban besar bagi generasi setelahnya. Ia merupakan sosok pemikir ulmi disiplin, seorang sastrawan, negarawan, ahli hukum, filosof, pendidik, dan kritikus seni. Menilai kepiawaiannya yang multidisiplin itu tentulah suka bagi kita untuk melukiskan tiap-tiap aspek kepribadian Iqbal. Jiwanya yang dipiawai tidak saja menakjubkan tetapi juga jarang ditemui. Islam sebagai way of life yang lengkap mengatur kehidupan manusia, ditantang untuk bisa mengantisipasi dan mengarahkan gerak perubahan tersebut agar sesuai dengan kehendaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.